Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pramesti dari Prodi Akuntansi Syariah. Kali ini dari mata kuliah Akuntansi Manajemen, kita akan membahas tentang penganggaran. Penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Oke, yang pertama kita awali dengan kita tahu dulu istilah tersebut memiliki arti apa. Perencanaan atau planning itu adalah proses untuk mengidentifikasi antara tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Jadi kita identifikasi dulu, kita ingin mencapai tujuan apa dan apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu adalah proses perencanaan. Yang kedua, proses penganggaran atau budgeting. Budgeting ini adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik dan keuangan atau keduanya. Jadi kita anggarkan, besok kita mau mencapai tujuan tersebut, seberapa banyak yang ingin kita capai dan bagaimana mencapainya. Itu anggaran. Kemudian yang terakhir, pengendalian. Pengendalian ini adalah proses menetapkan standar, aturan, dan segala macam jenisnya untuk memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya dan melakukan koreksi apabila kinerja tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah kita anggarkan, apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Itu adalah tindakan pengendalian atau controlling. Selanjutnya tentang keterkaitan antara perencanaan, operasi, dan pengendalian. Di sini letak paling atas itu adalah perencanaan atau rencana strategis, Renstra. Itu letaknya di paling atas. Kemudian diturunkan dalam bentuk tujuan jangka panjang. Setelah tujuan jangka panjang terbentuk, akan diformulasikan lagi tujuan jangka pendek. Kemudian proses anggaran. Dan yang terakhir adalah kegiatan operasi. Entah itu kegiatan produksi, penjualan, pelayanan, dan seterusnya. Ini adalah keterkaitan antara perencanaan, operasi, dan pengendalian. Letak pengendaliannya di mana kemudian? Nah, letak pengendalian itu ada pada seluruh tahapan, seluruh proses. Di situ ada proses pengendalian. Oke, disinilah letak pengendalian. Membandingkan antara hasil yang sesungguhnya dengan hasil yang diharapkan akan terjadi. Oke, kemudian jenis-jenis anggaran. Oke, dalam piramida ini menggambarkan level anggarannya. Level tertinggi, yang paling puncak itu kita sebut sebagai anggaran induk atau master budget. Selanjutnya ada anggaran operasional, ini yang lebih rigid dibandingkan dengan anggaran induk atau operating budget. Dan ada financial budget atau anggaran keuangan. Ini berisi tentang data-data keuangan, apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai dalam hal keuangan. Selanjutnya, ada sistem penyusunan anggaran. Ini sistem yang kita kenal secara luas, sistem paling sederhana, yang disebut sebagai sistem anggaran induk tradisional. Pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya. Nah, biasanya tahun sebelumnya itu sudah ada anggaran, kemudian kita mengacu pada anggaran tahun sebelumnya. Itu yang disebut dengan sistem anggaran induk tradisional. Selanjutnya ada zero based budgeting. Dalam zero based budgeting ini kita beranggapan, kita diumpamakan, diasumsikan bahwa kita belum pernah melakukan aktivitas tersebut. Sehingga kita mulai membuat anggaran dari nol. Itulah yang disebut sebagai zero based budgeting. Manajer pusat pertanggungjawaban harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya seolah aktivitas tersebut baru terjadi pertama kali. Yang terakhir, planning, programming, and budgeting system.
Ini hampir sama dengan zero base, alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Jadi ada proses identifikasi di sana untuk mencapai hasil maksimalnya. Oke. Kemudian pendekatan dalam penyusunan anggaran, ini adalah satu hal yang sudah umum kita simak, sudah satu hal yang sangat populer di bidang manajemen, bahwa penganggaran itu basicnya ada dua. Penganggaran dari atas ke bawah, top down, dan dari bawah ke atas. Atas bawah di sini kita umpamakan dalam struktur organisasi. Bagian atas itu siapa, bagian bawah siapa, dan itu adalah pendekatan dalam penyusunan anggaran. Dan ada pendekatan lagi yang menggabungkan keduanya. Bagian atas, top level manajemen membuat anggaran, dan manajemen bagian bawah atau manajemen lini itu juga membuat anggaran, kemudian dipertemukan di tengah. Itu salah satu alternatif dalam pendekatan penyusunan anggaran juga. Kemudian ada pengumpulan informasi untuk penganggaran. Oke. Prosesnya dimulai dari manajer anggaran menginfokan ke semua bagian untuk mengumpulkan data anggaran. Jadi ada info dulu, ada peringatan dulu untuk mengumpulkan anggaran. Data berasal dari banyak sumber, biasanya seperti itu. Kemudian dimulai dengan data historis tentang harga tahun lalu, penjualan tahun lalu, dan seterusnya. Data-data historis dikumpulkan. Kemudian ada perkiraan penjualan. Perkiraan berarti masa depan. Oke, ada dasar penyusunan anggaran. Jadi perkiraan masa depan itu digunakan sebagai dasar pengukuran anggaran, dasar penyusunan anggaran dengan melihat pada data historis yang ada. Kemudian ada perkiraan variabel lain, perkiraan biaya, perkiraan kas, dan seterusnya. Ini adalah pengumpulan informasi untuk penganggaran. Dimulai dari manajer menginfokan, mencari data historis, kemudian membuat perkiraan penjualan dan variabel-variabel lainnya. Selanjutnya, penyusunan anggaran operasional. Oke, anggaran operasional itu anggaran yang lebih detail dibandingkan dengan anggaran induk, dimulai dari anggaran penjualan. Kira-kira penjualannya itu akan seberapa besar? Anggaran penjualan menjadi tolak ukur pertamanya. Kemudian, kalau sudah ada perkiraan, perusahaan kita besok, institusi kita atau organisasi kita mau bisa mencapai target penjualan seberapa besar, kemudian kita turunkan lagi. Kalau kita mampu melakukan penjualan sebanyak itu, maka berapa banyak produk yang harus kita produksi. Kalau sudah kita ketahui seberapa banyak produk yang akan kita produksi, maka langkah selanjutnya adalah kita menyusun anggaran pembelian bahan baku. Untuk memproduksi produk sebanyak yang dimaksudkan dalam anggaran tadi, maka kita butuh membeli bahan baku sebanyak berapa. Itu pun juga masuk dalam proses penyusunan anggaran. Selain bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung juga masuk dalam anggaran operasional selanjutnya. Dan biaya overhead pabrik. Bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik adalah 3 elemen biaya produksi. Kita ingat bersama tentang itu. Kemudian, ketika anggaran produksi sudah selesai, bahan baku sudah, tenaga kerja langsung sudah, overhead pabrik sudah, selanjutnya anggaran persediaan barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi, maaf, saya tambahkan penekanan akhir. Akhir itu artinya di akhir periode, barang jadi yang kita inginkan itu ada berapa. Itu masuk dalam proses penyusunan anggaran. Kemudian anggaran harga pokok penjualan. Berapa besar harga pokok penjualan yang kita anggarkan setelah kita mendapatkan anggaran produksi dan anggaran persediaan akhir barang jadi. Selanjutnya anggaran biaya pemasaran. Ini terlepas dari proses produksi. Biaya pemasaran ini adalah satu elemen tersendiri yang wajib kita perhitungkan. Biaya pemasaran akan mengonsumsi sebanyak berapa rupiah. Selanjutnya anggaran biaya riset and development, riset dan pengembangan.
Ini juga menjadi satu bagian tersendiri yang harus dianggarkan juga. Kemudian anggaran biaya administrasi. Umumnya biaya administrasi ini sifatnya tetap karena dari periode ke periode ini lebih mudah diperkirakan biaya administrasinya. Selanjutnya atau yang terakhir ini adalah anggaran laporan laba rugi dari produksi, pemasaran, research development, dan administrasi umum, semuanya dirangkum menjadi anggaran laporan laba rugi. Kemudian ada plus minus, kelebihan kelemahan antara proses plus minus, kelebihan kelemahan dalam proses anggaran induk tradisional. Oke. Yang pertama dari segi positifnya, anggaran induk tradisional yang tadi kita sebutkan sudah banyak kita kenal, berorientasi dari anggaran tahun sebelumnya atau kejadian tahun sebelumnya. Yang pertama, pendekatan ini ternyata memberikan nilai disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Baik dari segi pertama di sana, identifikasi masalah yang lebih bagus, disiplin, karena beranjak dari anggaran sebelumnya atau realisasi sebelumnya, di sana ada masalah apa bisa diperbaiki, bisa dipelajari dari sana. Yang kedua, arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Semua level manajer, mereka memiliki bekal, mereka memiliki modal yang sama untuk mencapai arah dan tujuan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Diharapkan dengan proses anggaran induk tradisional ini, koordinasi antar aktivitas itu bisa ditingkatkan. Yang keempat, mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Artinya, butuh kerjasama tim yang baik, akan menghasilkan anggaran induk yang baik juga ketika ada penggalangan gagasan. Terakhir, segi positif yang ditemukan adalah ukuran evaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial para eksekutif. Jadi kinerja manajerial itu bisa dilihat lebih baik di sini. Namun dari kelebihan pasti di sana juga ada kelemahan, ada kekurangan. Yang pertama, berorientasi departemen. Berorientasi departemen itu bisa kita sampaikan bahwa dalam organisasi, departemen-departemen itu mereka punya tujuan sendiri-sendiri. Padahal yang diinginkan organisasi secara keseluruhan adalah masing-masing departemen itu memiliki orientasi yang sama untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Nah, anggaran induk tradisional ini belum mampu mengakomodir kepentingan tersebut. Yang kedua, anggaran induk tradisional ini lebih bersifat statis. Statis itu artinya tidak banyak perubahan. Berkembangnya sedikit, tidak terlalu banyak berkembang. Bersifat statis dan cenderung tidak dinamis. Anggaran tahun lalu seperti apa, kemudian disesuaikan sedikit-sedikit untuk tahun ke depannya. Nah, jadi di sini inilah yang menjadi kelemahan sehingga meminimalisir adanya inovasi yang bermanfaat. Yang ketiga, orientasinya itu adalah hasil, bukan proses. Padahal kita tahu sendiri bahwa hasil itu bukanlah segalanya, tapi proses bisa menjadi lebih penting. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih. Saya Wahyu Pramesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.